Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada kesempatan kali ini, era khalifah akan mengisahkan inilah mengapa setan yang diutus Nabi Sulaiman alaihissalam dilempar oleh dua malaikat. Dikisahkan di zamannya Nabi Sulaiman alaihissalam, ada seorang laki-laki yang memiliki pohon yang sangat besar di dekat rumahnya. Di pohon yang besar tersebut terdapat beberapa anak burung. Karena laki-laki itu memiliki istri, maka istrinya berkata kepada suaminya, "Naiklah ke pohon yang besar itu dan ambillah anak-anak burung di atas pohon tersebut, agar kita bisa memberikan anak burung itu kepada anak-anak kita, supaya dijadikan makanan untuk mereka." Karena mendapatkan perintah dari sang istri, maka laki-laki, yakni suaminya, langsung menaiki pohon yang besar itu dan mengambil semua anak burung yang berada di pohon tersebut agar dijadikan bahan makanan untuk anak-anak mereka. Karena sang induk burung tersebut merasa dirugikan oleh laki-laki itu, maka sang induk burung melapor kepada Nabi Sulaiman alaihissalam dan menceritakan apa yang sedang terjadi dan dialami dirinya beserta anak-anaknya. Dikarenakan salah satu keistimewaan Nabi Sulaiman adalah dapat berbicara dengan seluruh hewan, maka senantiasa Nabi Sulaiman alaihissalam memahami bahasa yang diucapkan oleh sang induk burung yang diambil oleh laki-laki tersebut. Setelah mendengar cerita dari induk burung, Nabi Sulaiman alaihissalam memanggil laki-laki yang mengambil anak-anak burung, dan Nabi Sulaiman alaihissalam pun mengancam laki-laki tersebut agar supaya senantiasa bertaubat dan tidak mengulangi apa yang telah dikerjakan, yakni mengambil anak burung di atas pohon di dekat rumahnya. Maka laki-laki itu pun berkata kepada Nabi Sulaiman alaihissalam bahwa ia tidak akan mengulangi pekerjaan itu untuk selama-lamanya. Lalu kemudian laki-laki itu pun pulang ke rumahnya. Setelah beberapa lama dari kejadian mengambil anak burung itu, istrinya pun berkata lagi kepada suaminya, yakni laki-laki yang mengambil anak burung itu, agar supaya suaminya mengambil anak burung yang kedua kalinya di atas pohon dekat rumahnya. Karena suaminya sudah berjanji kepada Nabi Sulaiman alaihissalam untuk tidak mengambil lagi anak burung di dekat pohon rumahnya itu untuk selama-lamanya. Dan ia berjanji kepada Nabi Sulaiman tidak akan mengulanginya kembali, dan ia pun berkata kepada istrinya bahwa Nabi Sulaiman pun melarangku untuk melakukan hal tersebut, yakni mengambil anak burung itu. Lalu kemudian istrinya pun menjawab, "Apakah engkau mengira bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam akan meluangkan waktu untukmu atau meluangkan waktu untuk induk burung tersebut, sedangkan ia sudah disibukkan dengan kerajaannya?" Meskipun istrinya menanggapi perkataan suaminya, namun suaminya tetap menolak untuk tidak melakukan pekerjaan itu karena ia sudah berjanji kepada Nabi Sulaiman. Namun apalah daya, sang istri terus mendesak sang suami agar supaya mengambil anak burung di dekat pohon rumahnya. Dan pada akhirnya pun suaminya menaiki pohon yang besar di dekat rumahnya itu dan menurunkan anak burung yang berada di atas pohon tersebut. Melihat kejadian itu, sang induk pun kembali melapor kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Sang induk burung itu memberitahu kepada Nabi Sulaiman kejadian yang baru saja terjadi, yakni diambilnya anak burung oleh laki-laki itu yang sudah berjanji tidak akan mengulangi pekerjaannya itu. Mendengar cerita dari sang induk burung, Nabi Sulaiman alaihissalam marah dan memanggil dua setan. Satu setan dari arah timur dan setan yang lain dari arah barat dipanggil oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan kepada dua setan tersebut untuk menetap di pohon dekat rumah laki-laki itu. Dan seandainya laki-laki tersebut ingin mengambil lagi anak burung itu, maka peganglah kedua kakinya dan lemparkan dari pohon itu ke tanah. Perintah Nabi Sulaiman alaihissalam kepada dua setan itu.
Karena diperintah oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, maka dua setan pun pergi menuju pohon dekat rumah laki-laki itu dan menetap di sana. Ketika sang induk mulai bertelur kembali, laki-laki itu pun akan beraksi untuk mengambil anak daripada induk burung tersebut. Saat laki-laki itu mulai menaiki pohon besar yang di dekat rumahnya itu, tiba-tiba ada seorang pengemis berada di depan pintu rumahnya. Karena laki-laki itu mengetahui bahwa di depan pintu rumahnya ada seorang pengemis, maka laki-laki itu memerintahkan istrinya untuk memberikan sesuatu kepada pengemis tersebut. Karena istrinya diperintah untuk memberikan sesuatu kepada pengemis, istrinya pun menjawab atas perintah sang suami bahwa mereka pada saat itu tidak memiliki apapun untuk diberikan kepada pengemis. Mendengar jawaban dari sang istri, laki-laki itu turun dari pohon yang dinaiki itu, kembali ke rumahnya mencari sesuatu apapun yang sekiranya bisa diberikan kepada sang pengemis itu. Tak lama kemudian, laki-laki tersebut menemukan sesuap gandum. Lalu, ia memberikan sesuap gandum itu kepada pengemis. Setelah selesai memberikan sesuatu pada pengemis itu, laki-laki tersebut menaiki pohon yang besar itu dan mengambil anak burung dari pohon tersebut dengan mudah. Melihat hal itu terjadi lagi, sang induk burung kembali kepada Nabi Sulaiman alaihissalam dan melapor kejadian yang menimpa dirinya kembali kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Mendengar laporan dari sang induk burung, lalu Nabi Sulaiman alaihissalam sangat marah. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam memanggil dua setan yang disuruh menjaga pohon besar di dekat rumah laki-laki itu. Nabi Sulaiman alaihissalam berkata kepada mereka berdua, "Apakah kalian tidak mengikuti perintahku?" Lalu mereka berdua menjawab, "Tidak wahai Nabi Sulaiman, kami tidak ingin melanggar apa yang telah engkau perintahkan kepada kami. Kami senantiasa mengawasi laki-laki itu di pohon yang engkau telah perintahkan kami untuk menjaganya." Namun, ketika laki-laki itu ingin mengambil anak burung yang berada di atas pohon itu, tiba-tiba ada seorang pengemis di depan pintu rumahnya, dan laki-laki itu memberikan sesuap gandum kepada pengemis itu. Kemudian, laki-laki tersebut mengambil anak burung yang ada di atas pohon itu. Karena ia mengambil anak burung di atas pohon itu, dengan cepat-cepat kami menghampirinya dan ingin melemparnya ke tanah, sesuai yang engkau telah perintahkan kepada kami. Namun apalah daya, Allah mengirimkan kepada kami dua malaikat, lalu kedua malaikat tersebut melempar kami ke arah barat dan melempar teman kami ke arah timur. Sebab itulah kami tidak bisa melakukan apa yang kau perintahkan kepada kami, wahai Nabi Sulaiman. Demikianlah keistimewaan dan keagungan orang yang bersedekah, sampai-sampai Allah mengirimkan dua malaikat untuk menyelamatkan laki-laki yang mengambil anak burung di atas pohon dekat rumahnya. Namun perlu kita ketahui bersama bahwa sedekah dapat menolak bala atau bencana, jika sedekah yang diberikan adalah dari sesuatu yang halal. Tidak hanya itu, keistimewaan dari bersedekah pada hakikatnya tidak mengurangi harta, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW. Tidaklah berkurang harta yang dibuat sedekah, yakni akan bertambah barokah di dunia. Dan masih banyak lagi keistimewaan-keistimewaan orang yang bersedekah, dan semoga kita termasuk orang-orang yang dipermudah bersedekah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.